Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung di bulan Ramadan yang penuh dan keberkahan ini. Tentu kita merasa ada sesuatu yang akan hilang, dan segala nikmat, segala keberkahan di bulan Ramadan ini. Akan tetapi tentu ini sebuah sunatullah, sebuah ketetapan Allah Ta'ala bahwa waktu memang akan terus berjalan. Suka tidak suka, siap tidak siap, kita apakah kemarin sudah memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan penuh dengan sungguh-sungguh, atau kita merasa masih banyak kekurangan, itulah waktu akan berjalan dan sebentar lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu sungguh beruntunglah mereka yang mampu memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan rugi tentu saja mereka yang kemudian lalai bahkan mengabaikannya. Namun tentu saja kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh kemudian berlalu Ramadan sama artinya kita berlalu pula, berhenti pula aktivitas kebaikan-kebaikan kita yang telah kita bangun selama Ramadan ini. Lalu apa yang akan perlu kita kerjakan setelah ini? Tentu saja kita perlu yang pertama kali adalah menilai, mengevaluasi diri kita sendiri. Sejauh mana kita kemarin mampu bisa membuat perubahan, perbaikan dan diri kita sendiri. Bagi mereka yang sudah sukses, sudah mampu menumbuhkan sikap yang baik, amal kebaikan yang begitu baik rupa, maka satu kata, pertahankanlah. Jika mereka sudah mampu menambah dengan amal-amal di luar yang wajib ditambah dengan sunnah, maka jangan ditinggalkan. Kalau kemarin bisa membaca Quran sampai satu juz setiap hari, maka besok-besok jangan sampai kemudian kita lalai dari satu ayat pun. Begitu pula mereka sudah kemudian mampu setiap hari sholat tarawih. Tentu saja kan sudah tidak ada Ramadan, tidak lagi sholat tarawih, tapi masih ada sholat malam. Maka setidaknya kalau tidak bisa kita kerjakan secara utuh seperti kemarin, maka yang sedikit pun itu akan juga lebih baik. Dua rakaat pun itu juga sudah lebih baik. Lalu mereka yang kemarin masa belum cukup optimal untuk memanfaatkan waktu Ramadan ini, belum mampu sukses katakan, untuk bahkan mengerjakan yang wajib masih sulit, sholat saja juga masih belum utuh 5 waktunya, apalagi namanya sunnah, maka tentu saja tidak berarti ini adalah usai sudah. Maka Allah mengajarkan kita saja menjadi orang yang optimis, tidak boleh berputus asa. Sebab berputus asa adalah ciri dari teman-temannya syaitan. Maka masih ada waktu ini, artinya Allah berikan kita nikmat untuk senantiasa terus berbuat kebaikan, kita berupaya memperbaiki diri kita sendiri. Maka apa yang masih kemudian kurang, itulah kita perbaiki. Maka muhasabah, fungsi adalah kita menghitung-hitung apa yang mari kita katakan sukses, kita bisa kemudian melaksanakan amal soleh, itu kita kerjakan. Kemudian kita evaluasi mana yang kemudian buat kita masih gagal, coba kita kemudian perbaiki kembali. Maka kalau kita coba hitung-hitung yang kemarin, sukses ataukah mungkin tidak sukses, maka kita bisa kembalikan kepada masing-masing diri kita. Paling tidak ada 3 kunci agar kita bisa terus mengembangkan diri kita, agar kita bisa terus untuk kemudian senantiasa mengarah pada perubahan yang positif, yang baik. Yang pertama tentu saja orang ingin berubah, kita ingin mempertahankan suatu amal kebaikan kita, butuh yang pertama namanya adalah alasan. Yang dalam bahasa agama kita itulah niat, nawaitunya. Orang untuk berbuat satu kebiasaan yang baru tentu butuh alasan yang kuat. Tanpa alasan kuat kita susah atau merasa berat untuk bisa menjalankannya. Mungkin sekali 2 kali dia bisa menjalankan, tapi ketika menemui masalah akhirnya dia menyerah. Kenapa? Karena alasan tidak cukup kuat. Maka kita harus punya niat, alasan yang kuat. Sama halnya kemarin kita waktu Ramadan, apa yang buat Anda bisa bertahan untuk kemudian puasa 30 hari, puasa penuh 1 bulan? Apa buat Anda bertahan dengan sholat malam setiap hari dari mulai 1 Ramadan sampai akhir tanggal 30 Ramadan ini?
Apa yang membuat Anda bisa bertahan untuk kemudian betah membaca Al-Quran sampai khatam? Nah, ini adalah satu resep. Yang pertama adalah kita mencari alasan, itu adalah niat kita. Yang kedua adalah kita perlu butuhkan adanya lingkungan yang mendukung kita, atau dalam bahasa sirkuit kita sebut sebagai pengkondisian. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup secara sendiri, tetapi kita hidup dengan berbagai situasi yang menyertai kita. Teman, keluarga, lingkungan sosial, masyarakat, bahkan negara dan kebijakan supaya ada mempengaruhi kita. Maka satu upaya kita adalah kita manusia diberikan kemampuan untuk bisa memilih situasi, memilih lingkungan, termasuk memilih teman yang bisa menguatkan kita senantiasa terus pada arah kebaikan. Seperti senantiasa pada bulan Ramadan ini adalah pengkondisian Allah berikan kita, sehingga kita merasa kemudian lebih bersemangat untuk berbuat kebaikan. Banyak orang kemudian seperti itu pula sehingga kita terdorong. Maka begitu pula ke depan ini tidak perlu kita berkecil hati, kita bisa terus dengan mengkondisikan diri. Kalau kita merasa mungkin lingkungan tempat tinggal kita, tempat kontrakan kos kita tidak bisa membuat kita semangat dalam beribadah, semangat kemudian kita senantiasa berbuat kebaikan pada Islam, maka mungkin waktunya kita untuk mencari lingkungan lebih tepat. Kalau mungkin tempat teman-teman kita, tempat bermain, tempat kita ngobrol, selama justru kemudian membuat kita menjadi demotivasi, kita jadi tidak termotivasi untuk berbuat kebaikan, mungkin saatnya setelah ini kita perlu untuk memikirkan ulang siapa teman-teman akan Anda pilih jadi sebagai teman dekat Anda. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, al-ma'u ala dini khalilihi, seseorang itu agama akan mengikuti teman dekatnya. Jadi kita butuh adanya pengkondisian, penguatan lingkungan yang mendorong kita. Ingat, kita bukanlah orang manusia ciptaan Allah, bukan sekedar kita korban dari lingkungan. Sehingga kita mengatakan, saya terpaksa, saya karena orang lain, karena sudah tidak. Tapi kita punya pilihan. Maka dan mengkondisi itulah cara kita untuk bisa berbuat kepada terus kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya yang ketiga adalah tentu saja kalau kita membaca dari rahasia beramal. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim, amal yang Allah paling cintai, amal yang Allah paling sukai. Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ini menarik. Hadis Nabi SAW mengatakan, amal yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah amal yang sifatnya dawam, yang kontinu, yang terus menerus. Dan yang menarik di ujung hadis ini Nabi mengatakan, wa in qalla, meskipun cuma sedikit, meskipun dia tidak banyak. Nah, nampaknya kalau coba kita kaitkan dengan teori habit, membuat kebiasaan. Kenapa kalau mencintai amal sedikit tapi kontinu, dibandingkan kita itu kemudian beramal banyak cuma hanya sekali saja, setahun saja, khatam setahun saja. Maka Allah lebih menyukai amal yang punya sedikit, meskipun hanya satu ayat tapi terus, maka itu membentuk sebuah kebiasaan. Nah, nampaknya inilah hikmah kenapa kemudian Nabi mengajarkan kita supaya kita bisa berbuah kepada kebaikan dan kebaikan, maka melakukan dengan cara adalah step by step. Maka amal meskipun sedikit, asalkan bisa kita lakukan secara kontinu setiap hari, itu jauh lebih Allah sukai dibandingkan sekali kemudian selesai. Nah, makanya tugas kita, Ramadan selesai, maka jangan kita tinggalkan yang sudah baik kita lakukan. Tidak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya